Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Putri dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Radi Aridayandi SAMH. Materi tentang sifat kesengajaan. Kesengajaan yang tidak perlu ada kesadaran. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Kesadaran ini menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan berbagai yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini dalam harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki juga mengetahui perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sifat kesengajaan yang dianut oleh Indonesia yaitu kesengajaan yang tidak berwarna. Dan ada juga kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak harus mengetahui perbuatannya dilarang dan diancam. Dan pidana ajaran ini dianut oleh Indonesia. Contohnya, Andi memakai helm capung yang dilarang oleh pidana. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dita sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka rehab orang yang mentaatinya. Dengan kata lain merupakan fiksi hukum. Ketika fiksi hukum ini diatur, maka tidak ada lagi kata tidak mengetahui. Adanya bentuk sosialisasi seperti peringatan pendahuluan, contoh peringatan penggunaan masker. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, atau yang artinya kesengajaan ditujukan objek tertentu, contoh mencuri mobil. Yang kedua, dolus indeterminatus, yang artinya kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Contohnya bunuh diri dengan bom tanpa memperhatikan yang akan menjadi korban. Yang ketiga, dolus alternaptus, yang artinya kesengajaan ditujukan oleh objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yang artinya berdekatan dengan indeterminatus. Generalis bersifat umum objeknya, contohnya yang penting yang dicuri harus mobil, sedangkan indeterminatus sifatnya sembarangan atau yang mana saja, contoh mobil mana saja yang mau dicuri, yang penting dicuri tanpa memandang materialnya. Kelima, Weber's dolus generalis, yang artinya kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu namun untuk mencapai tujuannya dilakukan lebih dari satu perbuatan. Contohnya, saya ingin melukai seseorang dengan kacamata, kaca tersebut harus terpecahkan dahulu. Yang keenam, dolus indirectus, atau yang artinya kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak tujuan tertentu, sama dengan arus Quetard yang memiliki tujuan membunuh terhadap seorang, namun orang-orang yang di sekeliling orang tersebut memakan Quetard yang diracuni untuk seseorang tersebut. Yang ketujuh, dolus premeditatus, yang artinya kesengajaan yang direncanakan, contoh pembunuhan berencana. Yang kedelapan, dolus repentinus, yang artinya kebalikan dari dolus premeditatus. Dolus ini disebut juga hasramut atau dalam bahasa Jerman kesengajaan yang timbul dengan sendirinya, contoh kunci motor yang tergeletak lalu diambil atau dicuri karena ada kesempatan. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi yang pertama, kesesatan ini bisa kesesatan peristiwa, jadi peristiwanya yang salah, peristiwanya ini ternyata pencurian, baikan, penggelapan. Yang kedua, kesesatan hukum, harusnya perkara pidana jadi perkara perdata. Yang ketiga, kesesatan kekeliruan orang. Yang keempat, kesesatan objek. Yang kelima, penyimpangan sasaran. Yang keenam, delik putatif, perbuatannya belum termasuk pidana, contohnya percobaan meski dapat dipidana, mau dicuri tapi ketahuan lalu dimaafkan padahal bisa dilaporkan ke percobaan pencurian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.